semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pramesya Wulandari dengan NIM 224 16 26 12 01 529 dari kelas MN22L. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam hubungan industrial lanjutan. Pendekatan dalam hubungan industrial lanjutan. Pendekatan dalam hubungan industrial lanjutan adalah cara pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menangani dinamika hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam konteks dunia kerja yang kompleks dan terus berkembang. Pendekatan ini mencakup teori-teori lanjutan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pergeseran nilai dan teknologi yang mempengaruhi hubungan kerja. Selanjutnya, tujuan pendekatan dalam hubungan industrial lanjutan. Yang pertama yaitu ada mewujudkan hubungan kerja yang harmonis. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah guna menjaga stabilitas dan produktivitas kerja. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Melalui dialog sosial dan musyawarah, pekerja dan pengusaha dapat turut serta dalam menentukan kebijakan kerja demi kepentingan bersama dan peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu menjaga kepentingan bersama secara berkelanjutan. Pendekatan lanjutan menekankan pentingnya kesepakatan jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pelindungan hak pekerja. Yang terakhir yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik industrial secara damai. Dengan mekanisme komunikasi yang terbuka, perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Selanjutnya yaitu 3 pendekatan utama dalam hubungan industrial. Yang pertama yaitu hubungan industrial dengan pendekatan konflik. Yang kedua hubungan industrial dengan pendekatan kooperatif. Yang ketiga hubungan industrial dengan pendekatan campuran. Selanjutnya yang pertama ada pendekatan konflik. Pendekatan konflik dalam hubungan industrial merupakan salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk memahami dinamika antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pendekatan konflik berangkat dari asumsi bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha secara inheren bersifat konfliktual karena memiliki kepentingan yang berbeda. Pekerja menginginkan upah, kesejahteraan, dan kondisi kerja yang lebih baik, sedangkan pengusaha mengejar efisiensi, profit, dan produktivitas. Selanjutnya ada tujuan pendekatan konflik. Yang pertama, mengidentifikasi akar konflik, yaitu memahami motif utama dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak-pihak dalam hubungan industrial. Yang kedua, menyusun strategi penyelesaian, yaitu menyediakan landasan analitis untuk merancang intervensi atau strategi resolusi konflik. Yang ketiga, mengelola hubungan kerja secara realistis, yaitu tidak mengasumsikan harmoni yang semu, melainkan menerima konflik sebagai bagian dari dinamika hubungan kerja. Selanjutnya yaitu metode pendekatan konflik. Yang pertama ada analisis struktural, yaitu mengkaji bagaimana struktur organisasi, sistem upah, sistem kontrak, dan sistem kerja dapat menciptakan ketegangan. Yang kedua ada negotiation dan collective bargaining, yaitu fokus pada proses tawar-menawar antara serikat pekerja dan manajemen. Proses ini adalah bentuk nyata dari manajemen konflik secara formal. Selanjutnya yang ketiga ada conflict mapping, yaitu teknik pemetaan posisi, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing pihak. Digunakan untuk strategi mediasi atau resolusi konflik. Selanjutnya yang terakhir ada studi kasus,
ini menggunakan contoh-contoh real kasus hubungan industrial di perusahaan untuk menganalisis bentuk konflik, penyebab, dan penanganannya. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif berangkat dari asumsi bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha bisa bersifat sinergis, bukan hanya penuh konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi terbuka, dan partisipasi aktif dari kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Selanjutnya ada tujuan pendekatan kooperatif. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan, mengurangi prasangka dan membangun relasi positif antara pekerja dan manajemen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan moral. Pekerja yang merasa didengar dan dilibatkan cenderung lebih termotivasi. Yang ketiga, ada menurunkan potensi konflik. Koordinasi yang baik menghindari kesalahpahaman yang berujung konflik. Selanjutnya yang terakhir, menciptakan keberlanjutan hubungan kerja, yaitu memfasilitasi budaya kerja yang sehat dan kolaboratif. Selanjutnya ada metode pendekatan kooperatif. Yang pertama ada joint decision making atau pengambilan keputusan bersama. Karyawan dan manajemen terlibat dalam tim kerja bersama atau joint committees untuk menyusun kebijakan tertentu seperti penjadwalan kerja atau sistem insentif. Yang kedua ada partnership agreements, dibuat antara serikat pekerja atau perwakilan karyawan dan manajemen sebagai landasan formal kerja sama jangka panjang. Yang ketiga ada interest based bargaining atau IBB, yaitu negosiasi tidak lagi fokus pada posisi atau tuntutan, tetapi pada kepentingan mendasar dari kedua belah pihak. Yang terakhir ada work councils atau bipartite forums, yaitu forum reguler yang mempertemukan wakil pekerja dan pengusaha untuk membahas isu-isu industrial tanpa menunggu momen krisis. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah pendekatan yang mengakui bahwa hubungan industrial bersifat dualistik. Di satu sisi terdapat konflik kepentingan atau misalnya upah versus efisiensi. Tetapi di sisi lain ada peluang kerjasama, misalnya pelatihan bersama, peningkatan produktivitas, dan budaya kerja positif. Selanjutnya ada tujuan pendekatan campuran. Yang pertama, menyeimbangkan kepentingan, yaitu mengelola konflik secara konstruktif tanpa mengorbankan potensi kerjasama. Yang kedua, memperkuat hubungan industrial yang adaptif, yaitu dapat menyesuaikan pendekatan tergantung isu atau konteks yang dihadapi. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong produktivitas sambil menjaga kesejahteraan pekerja, yaitu keseimbangan ini penting untuk keberlanjutan bisnis. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang bisa menavigasi konflik dan kerjasama secara cerdas akan lebih unggul. Selanjutnya yaitu kesimpulan. 3 pendekatan utama dalam hubungan industrial, konflik, kooperatif, dan campuran merupakan kerangka penting dalam memahami dinamika antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun pada akhirnya saling melengkapi untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif. Pendekatan konflik mengelola perbedaan secara realistis. Pendekatan kooperatif membangun kerjasama yang kuat. Dan pendekatan campuran menyeimbangkan keduanya secara fleksibel. Dengan penerapan pendekatan yang tepat dan melibatkan semua pihak, hubungan industrial dapat dijalankan secara berkeadilan dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama dan kelangsungan usaha.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.